Kalau saya analisanya jujur masih konvensional sih ya. Masih konvensional. Tapi tentunya ke depannya saya mau menggunakan teknologi ya. Oke. Tapi kalau saya analisanya masih konvensional, saya masih screening, lalu masih manual lah, masih manual. Tapi kalau misalnya ada sebuah teknologi yang bisa menyodorkan kepada Bro Andri sebuah berita yang misalnya yang secara otomatis bisa menyajikan ini loh perusahaan yang mau diakuisisi, lalu sampai dia bisa menghitung kaitan-kaitannya, itu betul, menarik banget. Betul, menarik banget. Cuman saat ini belum ada aja. Kalau ada tentunya saya tertarik sih, ya membantu tentunya. Membantu. Karena sekarang aja saya kalau nyari-nyari data ya, saya sering pakai AI. Pakai ChatGPT. Oh, pakai ChatGPT. Oh iya, menggunakan ChatGPT? Saya pakai. Untuk mencari apa tadi? Data. Oh, data. Contoh misalnya saya cari perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia. Kalau saya Google kan lama. Saya tinggal tulis saya perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia, keluar ChatGPT. Perusahaan properti terbesar di Indonesia, keluar. Lahan Pantai Indah Kapuk, keluar dari ChatGPT semua. Flow saya, kalau saya sih pertama screening dulu perusahaan yang diakuisisi ya. Setiap hari memang saya cari, kalau nggak ketemu ya udah saya skip dulu. Lalu biasa pas saya ketemu itu sahamnya biasanya udah terbang. Jadi saya tipenya saya hitung valuasi. Selama ini masih murah dan masih ada potensi dia naik, di harga tertinggi pun saya berani beli. Oh, karena sering menemukan ketika menemukan itu sahamnya udah terbang. Udah terbang. Biasanya orang kalau saham udah terbang dia udah takut, udah gak mau masuk. Betul. Kalau saya justru terbang itu saya masuk. Saya hitung valuasinya. Semua orang bilang mahal. Gila lu, orang gila beli paling atas segitu banyak, orang gila gitu. Iya, dari 100 ke 5.000 masuk di 5.000. Saya masuk di 5.000 semua. Setiap hari saya beli. Dan sekarang harga sahamnya berapa? Sekarang 5.000 itu dia karena dia ada right issue, harga itu turun jadi 700. Jadi 5.000 itu sebenarnya harga rata-rata jadi 700 harga barunya. 700 itu sekarang 14.000. 700 jadi 14.000. 14.000. Jadi saya udah untung 2.000% lebih. Warren Buffett itu bilang, investing is boring. Kalau if investing itu excites you, artinya you are gambling. Justru investasi itu harus bosen. Oh gitu. Kalau tidak membosankan, itu artinya kita lagi berjudi. Karena yang bikin kita adrenalin kita naik itu kan kita lagi berjudi. Itu justru si Warren Buffett tuh udah bilang di buku dia, investasi itu memang harusnya membosankan. Keyakinan itu timbul dari kita udah mempelajari saham ini dari A sampai Z. Mempelajarinya itu jangan cuma dari internet doang, harus turun ke lapangan. Nah, jadi turun ke lapangan? Saya turun ke lapangan, semua saham saya itu saya turun ke lapangan. Dari Arto, BBHI, Pani itu saya turun ke lapangan. Orang bilang, saham ini jelek nggak kemana-mana. Karena saya udah ada keyakinan, saya nggak peduli orang ngomong apa. Ini menarik nih, keyakinan yang nggak bisa diganggu oleh orang. Betul. Jadi orang terserah mau ngomong apapun, tetapi gua punya keyakinan begini. Gitu Betul. Keyakinan itu timbul karena kita udah pelajarin dalam-dalam. Dan bukan hanya sekedar mempelajari, tapi serius mempelajari. Serius, betul. Sampai berkunjung langsung ke apa? Betul. Dia misalnya beli saham tuh sahamnya turun, sahamnya turun. Tapi saya tanya turunnya kenapa, dia nggak bisa jelasin. Kalau saya semua saham yang saya pegang, dia naik dan dia turun, saya tahu naiknya kenapa, turunnya kenapa. Yang beli siapa, yang jual siapa, saya harus tahu. Oh gitu? Orang tua saya kan keras tuh. Dia selalu ngomel kalau saya tuh nggak serius gitu loh. Dia bilang bisnis itu harus serius, lu nggak boleh bercanda-bercanda. Lu kalau mau main-main lu keluar, pulang di rumah. Kalau lu udah injek ke kantor, lu harus serius. Jadi dia bilang dia bisa di sini itu dulu nggak dimodalin orang tuanya, nggak dimodalin sama kakek saya gitu loh. Dia bilang bisnis terpenting itu otak, bukan modal. Gitu loh. Kalau lu nggak bisa nyari duit dari nol, lu dikasih duit pun lu nggak bisa cari duit pakai uang. Jadi harus bisa cari dari nol, baru bisa cari uang dari uang. Nah, jadi menurut saya ilmu yang terpenting bisa bikin kita kaya itu bukan ilmu yang di dalam sekolah. Ilmu yang di luar sekolah. Ilmu yang di luar sekolah, yang diperoleh dari ketika mereka praktek di lapangan. Betul. Itu yang bikin kaya dari sana.